Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rifani Aisyah dengan NIM H02222108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal eksperimen menggunakan aplikasi SPSS dan aplikasi RStudio. Berikut ini akan saya lampirkan soal eksperimen yang nantinya akan saya kerjakan dengan aplikasi SPSS dan RStudio. Sebelumnya saya akan share screen untuk soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri itu di sini. Yaitu saya bacakan, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan helator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total keseluruhannya yaitu terdapat 36 sampel pengamatan. Uh, untuk hasil dari tabelnya itu tidak menggunakan tabel ini, tapi menggunakan tabel yang ini. Nah, berikut ini merupakan tabel yang akan nanti kita gunakan dan udah saya masukkan ke dalam Excel, yaitu ada ulangan, dosis pupuk, helator, kombinasi, KTK, dan tinggi tanaman. Untuk soal ulangannya itu sama, ada 36 ya, cuman di sini 37 karena untuk yang poin ulangan, dosis pupuk, helator, kombinasi, KTK, dan tinggi tanaman itu masuk ke dalam poin 1 dan di sini tuh sampai F ya. Selanjutnya, kita akan beralih ke dalam atau kita akan melakukan tutorial cara menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita harus mempunyai aplikasi SPSS di dalam laptopnya atau device kalian. Aduh, langsung aja. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan cara atau saya akan memberitahukan cara bagaimana cara mengerjakan eksperimen soal tersebut yang sudah saya bacakan ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan share screen. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kita tuh pertama bisa klik icon file yang seperti ini, atau kita bisa open data dari sini. Terus kita bisa merubah file of type-nya jadi yang Excel ini, Excel bintang dot slx, bintang titik xlsx, bintang titik xlsm, dan file name-nya itu kita bisa cari di file yang udah kita simpen. Tuhan saya tadi simpennya di sini, ini data rancop ini di download, kita klik open. Nah, jika seperti ini kita bisa langsung oke saja. Nah, berikut ini merupakan tampilan jika datanya itu sudah masuk ke dalam SPSS ya. Jangan salah, ini nanti ada yang SPSS kosong sama yang keisi. Nah, yang keisi ini yang kita pakai jika datanya sudah masuk, maka SPSS-nya akan terisi seperti ini. Nah, untuk bagian-bagiannya itu terdapat beberapa perubahan. Jadi untuk ulangan itu type-nya tuh bisa kita ganti jadi string. Dan untuk KTK-nya, type-nya itu kita ganti jadi numerik. Untuk tinggi tanamannya kita ganti jadi numerik. Untuk desimalnya, itu untuk KTK kita jadikan 2. Untuk tinggi tanaman kita jadikan 2 juga. Dan untuk measure-nya itu kita bisa ganti jadi scale yang KTK. Yang tinggi tanaman itu kita bisa ganti jadi scale. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa balik ke data view, kita melihat data KTK dan tinggi tanaman masih sama atau beda. Jika maksudnya masih sama atau hilang, jika hilang, ini kita bisa langsung copy dari Excel saja. Nah, ini saya stop share dulu. Caranya itu ngekopinya tuh kita copy biasa aja dari Excel. Nah, ini datanya kan seperti ini ya.
Jadi kita bisa langsung nge-copy saja seperti ini. Ini seperti ini. Nah, jika sudah, nah, ini. Jika sudah di copy, kita bisa langsung masukkan ke sini. Kita bisa Ctrl V langsung. Nah, ini datanya tuh sudah masuk ya, teman-teman. Semuanya kita datanya udah masuk. Jangan lupa sambil disamakan dengan data Excel-nya. Jika ini sudah, kita balik lagi ke variable view dan kita akan melakukan analisis untuk soal yang A, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kehelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Caranya itu kita bisa klik analyze, terus kita bisa ke general linear model, kita pilih yang uninvariate. Nah, jika sudah, yang KTK-nya ini kita masukkan ke dependent variable, kita klik KTK, kita klik tanda panah ini. Dan untuk yang fixed factor, kita bisa masukkan ulangan, dosis pupuk, dan kehelator. Jika sudah, kita bisa klik model yang ini, dan kita pindah ke build terms. Dari faktor dan covariate-nya itu kan ada 3, ulangan, dosis pupuk, dan kehelator. Ini kita pindah ke model yang ada di sebelah sini. Jangan lupa nanti kita tambahkan kombinasi antara dosis pupuk dengan kehelatornya. Ini kita pindahin aja, biasa kayak tadi, diklik terus tanda panah, di kehelator. Untuk dosis dan dosis pupuk dan kehelator itu bisa kita blok. Terus kita bisa tarik langsung ke sini aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik continue. Jika sudah, jangan lupa post hoc-nya itu juga kita harus ganti. Faktornya, 3 faktor ini kita pindahkan ke post hoc test for ini. Ulangan, dosis pupuk, dan kehelator. Dan equivariance assumed-nya itu kita ganti jadi Duncan karena kita melakukan analisis Duncan menggunakan metode Duncan. Kita klik continue. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK saja. Nah, stop share screen. Share lagi, output 1, share. Nah, berikut ini merupakan tampilan jika datanya sudah berhasil diinput dan ini merupakan tabel Duncan KTK kombinasi KTK terhadap pupuk, kehelator, dan dosis pupuk dengan kehelator. Berikut ini hasil dari tabel Duncan untuk soal nomor A, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kehelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Di sini dapat terlihat dosis pupuknya itu tidak berpengaruh nyata terhadap KTK tanah karena nilai SIG-nya itu dia itu lebih besar dari 0,05 atau nilainya tuh lebih besar dari seharusnya. Dan kehelatornya pun juga tidak berpengaruh karena nilainya pun lebih besar dan dosis pupuk dengan kehelatornya juga sama, tidak berpengaruh karena nilainya itu lebih besar dari SIG-nya. Hasilnya itu lebih dari 0,05, jadi dia itu tidak berpengaruh nyata. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Kita masih di dalam sini saja. Kita ke soal nomor 2 yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Kita bisa klik analyze. Terus yang ini kita klik correlate. Itu kita pilih yang bivariate. Nah, selanjutnya KTK-nya itu kita pindah ke variabel. Tinggi tanamannya juga kita pindah ke variabel. Untuk correlation koefisiennya itu per Pearson. Untuk text of significant-nya itu two-tiled. Dan ininya jangan lupa di checklist yang flag significant correlation. Ini biarkan saja, kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil korelasi antara KTK tanah dengan tinggi tanaman pada eksperimen kali ini. Dari hasil tabel yang sudah
ada ini antara baik KTK tanah dengan tinggi tanaman ataupun tinggi tanaman dengan KTK itu memiliki nilai atau tidak saling berpengaruh karena hasilnya itu minus 2 0,245 dan tinggi tanamannya juga hasilnya minus 245. Jadi untuk korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman itu tidak saling berpengaruh atau tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya, jika soal A dan soal B sudah terjawab, kita akan membuat grafiknya agar lebih jelas. Caranya itu kita bisa pencet graph yang ini, grafik. Terus kita pencet yang scatter atau dot. Kita pilih yang simple scatter, kita klik yang define. Terus untuk KTK-nya itu bisa kita masukkan ke Y-axis dan tinggi tanamannya kita masukkan ke X-axis. Selanjutnya ini biarkan seperti ini, kita klik OK saja. Nah, ini merupakan tabel grafik, tapi belum ada garis persamaan atau belum ada datanya. Jadi cara untuk memunculkan datanya itu kita bisa klik dua. Nah, bisa kita pencet yang ini, yang simbol ini ya, add fit line add total, kita bisa pencet ini. Nah, untuk linearnya, untuk fit line-nya tuh kita klik yang linear. Ini udah ya, jadi tidak usah dirubah. Dan confidence intervals-nya non, ininya seperti ini saja, jangan lupa ini di checklist. Sudah itu kita bisa meng-close-nya. Jika sudah, ini kita bisa close juga. Nah, berikut ini coba kita stop share screen dulu. Share screen takut. Nah, ini. Nah, berikut ini merupakan tampilan grafik jika sudah ada linear persamaan atau sudah ada garis persamaannya antara soal satu dengan soal 2 yang dapat diinterpretasikan yaitu regresi linear pada KTK tanah dapat dibaca atau dapat dilihat dari tinggi tanamannya dengan persamaan Y sama dengan 1,36E2 minus 1,11 bintang X dengan koefisien determinasi R kuadrat linear sama dengan 0,060. Jadi ini untuk hasil dari grafiknya. Stop share screen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan eksperimen soal tersebut. Dan kita selanjutnya akan memasuki uh, tutorial atau cara menggunakan aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi RStudio. Sebelumnya, saya akan share screen bagaimana cara menggunakan aplikasi RStudio ini. Jadi, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi RStudio. Tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita pencet File, New File, RScript. Nah, ini mungkin bisa kita kecilin aja ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pindah ke bagian yang kanan, yaitu kita import dulu datanya. Caranya itu kita lihat yang project ini, environment yang kita pilih, import dataset, terus from Excel, karena tadi datanya dari Excel. Kita klik browse yang ini, terus habis itu kita klik di mana data kita simpan. Nah, kebetulan ini datanya tuh data rancop ini ya, yang saya pakai. Terus kita klik open. Nah, coba stop share screen. Gue rada takut nih kencang. RStudio. Share.
Nah, berikut ini merupakan data yang sudah masuk ke dalam RStudio, tapi ada beberapa yang harus kita ubah. Ulangannya itu harus kita ubah menjadi karakter, dan dosis pupuknya tetap karakter, kelator tetap karakter, kombinasi tetap karakter, dan KTK-nya itu kita rubah jadi numerik. Tinggi tanamannya kita rubah jadi numerik. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus mengisi range-nya, itu isinya itu A1.2 F37. Kenapa F37? Karena tadi di Excel kan dia itu sampai poin F dan urutannya itu sampai nomor 37. Jika sudah seperti ini dan datanya sudah sama, kita bisa langsung import data saja. Kita klik import. Nah, jika sudah seperti ini, data sudah berhasil diimport ya. Selanjutnya kita bisa ke klik yang untitled 1. Kita masukkan atau kita tulis di untitled ini menggunakan huruf kecil semua. Library. Library yang ini, yang biasa ini. Terus bisa kita klik DOE atau do bioresearch. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik run. Nah, ini sudah masuk ke dalam konsul. Yang tadi juga data yang awal itu sudah masuk ke dalam konsul ya. Selanjutnya untuk langkah kedua itu kita klik analisis. Analisis, terus bisa kita pencet kurang dari, minus. Terus kita masukkan FRBD yang 2 faktor. Karena kita melakukan analisis 2 faktor, yaitu yang ini untuk menjawab soal A, yaitu pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Jadi kita menggunakan 2 faktor. Selanjutnya itu kita masukkan data rancop yang udah kita simpan. Karena tadi nyimpennya data rancop seperti ini, jadi kita masukkan data rancop ini. Terus abis itu kita masukkan klik buka siku kurung ini, dan kita masukkan perbandingannya. Perbandingannya itu 5:6, kita tutup siku kurung. Kenapa 5:6? Karena di data rancop ini KTK-nya itu ada di poin 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan tinggi tanamannya itu di poin ke-6. Jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan koma, kita masukkan lagi data rancopnya, data rancop ini. Terus abis itu kita masukkan simbol dolar atau S yang seperti itu, kita masukkan ulangannya. Kita klik ulangannya. Terus habis itu kita klik koma lagi. Kita masukkan lagi data rancopnya. Kita masukkan lagi simbol dolarnya. Sorry salah. Kita masukkan simbol dolarnya. Kita klik dosis pupuk. Sesudah itu kita sampai diulang lagi. Kita masukkan lagi data rancop. Kita masukkan simbol dolar dan kita kelator. Jika sudah sampai kelator, kita beri tanda koma dan kita kasih angka 1. Sesudah ini selesai, kita bisa pencet run. Nah, datanya itu sudah masuk di konsul ya. Untuk tahap ketiga, yaitu kita bisa print datanya. Jadi kita bisa mengetahui hasil jawaban dari soal A-nya. Kita tulis di sini print yang biasa ini ya. Terus habis itu kita pencet yang analisis, kita tulis maksudnya maaf. Analisis ini, karena kan kita melakukan analisis ini ya. Sudah ini kita klik run. Nah, ini merupakan hasil analisisnya. Jadi, untuk hasil analisisnya yaitu untuk faktor A, faktor B, dan faktor AB itu memberikan hasil berpengaruh tidak nyata karena nilai PR-nya itu hanya 0,50130 untuk faktor A, faktor B-nya 0,470
517. Dan mohon maaf, untuk faktor A dan B-nya itu memiliki nilai berpengaruh nyata karena dia itu ada bintang 1. Jadi nilainya 0,01143. Jadi untuk faktor A dan faktor B itu tidak berpengaruh atau tidak tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh, dan faktor A B-nya itu berpengaruh nyata karena dia hanya bintang 1. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal yang B, yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dengan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Kita bisa tulis lagi di sini, yaitu kita tulis korelasi, karena kita mau melakukan data korelasi, mengecek data korelasinya. Habis itu kita bisa sama, kita tambahkan kurang dari minus. Terus habis itu kita bisa tulis core di sini. Kita pilih yang cortex ini. Terus sama datanya tuh kita masukin lagi, data rancop. Terus habis itu kita tambahkan dolar, simbol dolar, kita masukkan yang KTK-nya. Karena kita mau ituin KTK dan tinggi tanaman. Kita kasih koma. Habis itu kita masukkan lagi data rancopnya. Kita masukkan simbolnya. Dan kita di sini pilih yang tinggi tanaman. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik run. Nah, ini datanya itu sudah masuk ke konsolnya. Untuk step yang kelima itu kita bisa klik atau kita tulis di sini, maaf, print, cat yang ini. Terus kurungnya ini kita masukin korelasi. Karena ini hasil dari yang poin nomor 4 ini. Sesudah ini kita klik run. Nah, ini merupakan hasil dari soal yang B, yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Yang memberikan hasil tidak ada korelasi karena hasilnya itu minus, yang ini minus 0,2449327. Jadi, tidak ada korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Untuk step selanjutnya yaitu kita membuat grafiknya antara soal A dengan soal B. Caranya itu kita di sini tulis library. Terus di sini kita masukkan ke ggplot2. Ya, terus kita klik run. Nah, ini udah masuk ke konsol. Terus kita tulis lagi di sini library. Kita masukkan ggpp atau ggpp. Kita klik run. Nah, ini sudah masuk ya GGPP-nya. Kita tulis lagi di sini library. Di sininya kita masukin GGPMISC yang ini ya. Kita klik ini, terus kita klik run. Nah, jika sudah seperti ini, step selanjutnya yaitu kita tulis di sini ggplot. Ggplot yang ini yang biasa ini. Terus kita masukkan lagi data yang rancopnya, data eksperimen percobaan maksudnya. Terus habis itu kita kasih koma, kita tambahkan AES, kita klik, kita masukkan persamaan X dengan persamaan Y-nya, yaitu X sama dengan data rancop. Terus kita kasih simbol dolar. Terus habis itu kita masukkan kita pilih KTK-nya. Kita pilih KTK-nya, terus kita kasih koma. Kita masukkan persamaan Y-nya. Y sama dengan data rancop. Kita kasih simbol dolar. Kita masukkan tinggi tanamannya. Nah, jika sudah seperti ini, di luar yang tanda kurung 2 ini, kita bisa kasih plus. Selanjutnya, setelah kita beli tanda plus, kita masukkan data ini, geom underscore point ini, seperti ini. Selanjutnya, ini nggak bisa pause ya. Selanjutnya itu kita masukkan data ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini ya, itu nanti hasil konsulnya itu akan seperti ini. Dan dia itu nanti akan muncul grafik seperti ini. Ya, grafiknya itu seperti ini.
Datanya itu seperti ini ya. Kita masukkan yang tadi geom. Ini untuk konsulnya itu seperti ini. Nah, grafiknya ini dapat dibaca atau memberikan hasil interpretasi regresi linear untuk tinggi tanaman dapat diduga atau dapat terlihat atau dapat dibaca dari nilai KTK-nya dengan persamaan Y sama dengan 94,5 minus 0,0539 X dengan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,06. Nah, ini merupakan grafik yang ada pada RStudio sama kayak grafik awal yang tadi ada di SPSS. Jadi untuk lebih mudah membacanya. Terus ini stop share screen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya berikan bagaimana tutorial cara menggunakan SPSS dan aplikasi RStudio dengan hasil percobaan eksperimen yang sudah saya lakukan tadi dan soal-soalnya yang seperti tadi itu merupakan hasilnya. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah ucap atau terlalu cepat dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.